Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Udah sarapan belum? Berarti ada yang udah, ada yang belum ya. Semoga yang belum tetap semangat buat belajar hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan membahas tentang desain busana pesta dengan teknik kolase. Pertama, kita bahas dulu apa sih busana pesta itu. Jadi busana pesta wanita itu adalah busana yang dikenakan pada kesempatan acara pesta yang terbuat dari bahan-bahan yang terbaik sehingga tampilannya tampak lebih elok dan mewah. Nah, contoh bahan busana pesta wanita itu ada satin, ada tile, dan masih banyak lagi. Jadi bahan-bahan untuk busana pesta itu modelnya lebih bervariasi dan lebih rumit. Juga detail hiasannya itu menampilkan kesan lebih mewah dan elegan. Bisa dilihat ya di gambar di bawah ini macam-macamnya. Jadi busana pesta wanita itu terbagi menjadi ada tiga. Yang pertama itu ada busana pesta pagi. Dinamakan busana pesta pagi karena dikenakannya pada waktu pagi dan siang hari antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Jenis bahan yang digunakan itu bahan yang bersifat halus, lembut, mudah menyerap keringat, tidak berkilau, dan cenderung berwarna atau tidak terlalu gelap. Yang paling utama itu adalah bahannya mudah menyerap keringat ya, karena dipakainya saat pagi dan siang hari. Jadi matahari lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya gitu ya. Jadi supaya memakainya itu tetap nyaman. Kedua ada busana pesta sore. Dikenakannya pada waktu sore menjelang malam hari. Nah, jenis bahan yang digunakan itu hampir mirip dengan busana pesta pagi, cuman yang busana pesta sore ini bahannya itu lebih bertekstur. Kemudian apa warnanya juga hampir mirip dengan yang busana pesta pagi ya, yaitu warnanya yang cerah atau warna yang agak gelap namun tidak terlalu mencolok. Nah, yang ketiga ada busana pesta malam. Dikenakannya pada kesempatan malam hari. Nah, jenis bahannya ini berbeda dengan busana pesta pagi dan busana pesta sore. Karena bahan yang digunakan itu bahan yang berkilau, kemudian tampilannya lebih mewah, glamor, dan warna-warna yang digunakan juga warna yang gelap maupun mencolok. Selanjutnya ada karakteristik busana pesta wanita. Jadi di dalam busana pesta wanita itu terdapat unsur-unsur. Jadi yang pertama adalah siluet. Siluet ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu siluet A. Nah, siluet A ini dia di bagian atasnya lurus, kecil, kemudian di bagian bawah itu melebar. Jadi seperti huruf A. Kemudian yang kedua ada siluet I. Siluet I ini dari atas sampai bawah itu bentuknya lurus ya, jadi seperti huruf I. Kemudian yang ketiga ada siluet S. Siluet S ini bagian atasnya melebar, kemudian bagian pinggangnya kecil, dan bagian bawahnya melebar, jadi seperti huruf S. Yang keempat ada siluet Y. Siluet Y ini di bagian atasnya membesar, melebar ya. Kemudian bagian bawahnya itu mengecil, jadi seperti huruf Y. Dan yang kelima ada siluet H. Siluet H ini bagian atasnya lurus, dan bagian pinggang itu ada terdapat potongan atau
belt atau ikat pinggang, kemudian bagian bawahnya itu lurus. Jadi seperti huruf H. Nah, yang terakhir ada siluet L. Siluet L ini bagian atasnya lurus, kemudian bagian bawahnya itu melebar memiliki ekor. Jadi seperti ekor ya ini ya. Jadi seperti huruf L. Nah, yang kedua karakteristik busana pesta wanita itu adalah bahan. Bahan yang digunakan untuk busana pesta adalah bahan yang berkualitas tinggi dan mampu menimbulkan kesan mewah. Jadi kalau busananya tidak mewah itu bukan busana pesta ya. Jadi busana pesta itu harus memiliki kesan yang mewah. Nah, umumnya bahan yang digunakan itu adalah bahan yang berkilau seperti satin, kemudian bahan yang tembus terang seperti organza, tile, brokat gitu, chiffon dan lain-lain. Ini ada juga blue ya. Dan yang ketiga warna. Pemilihan warna untuk busana pesta ini perlu disesuaikan dengan kesempatannya. Seperti yang disebutkan tadi, busana pesta terdiri dari 3 jenis, yaitu busana pesta pagi, busana pesta sore, dan busana pesta malam. Jadi warna-warna itu harus disesuaikan ya, seperti busana pesta pagi warnanya yang kalem, yang soft, pastel gitu. Kemudian yang busana pesta malam itu warna yang mencolok atau warna yang gelap, jadi seperti itu. Kemudian ada hiasan. Hiasan yang digunakan pada busana pesta wanita ini bervariasi. Umumnya itu ada payet, kemudian bordir, sulaman, renda, dan berbagai macam hiasan lainnya. Tapi pada umumnya yang sering kita jumpai itu adalah hiasan payet ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kolase. Kolase pada desain busana pesta wanita. Jadi, kata kolase ini berasal dari bahasa Inggris collage yang berasal dari bahasa Prancis coller yang berarti merekat. Jadi, kolase ini merupakan sebuah karya seni yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis manual dengan teknik menempelkan berbagai macam bahan ke dalam satu frame. Jadi seperti gambar ini ya, jadi dia menggunakan teknik melukisnya dulu, menggambar proporsinya, menggambar desain busananya, kemudian mewarnai rambut, mewarnai kulit, diberi warna ya, kemudian menempelkan. Dia di sini menggunakan kain yang dibentuk-bentuk jadi sebuah busana pesta. Kita akan bahas lebih lanjut. Teknik kolase. Jadi teknik kolase ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada overlapping atau tumpang tindih. Jadi bahan-bahan kolase itu disusun tumpang tindih, jadi menimbulkan efek 3 dimensi atau efek yang nimbul gitu ya. Jadi lebih nyata, lebih 3D gitu. Kemudian yang kedua repetisi atau pengulangan. Repetisi ini pola bentuk kolase yang digunakan berulang-ulang kali. Jadi misalkan kamu mau bikin apa nih, kayak di gambar ini ya, yang ini, yang bunga. Jadi dia tuh menggunakan teknik kolase repetisi karena diulang-ulang terus tuh, ada bulatnya, diulang penyusunan bunganya itu repetisi ya, pengulangan tuh. Yang ketiga ada sobek. Sobek ini bahan kolase itu disobek menggunakan tangan. Jadi menimbulkan pinggiran-pinggiran yang tidak rata. Jadi menimbulkan tekstur gitu ya. Kemudian yang keempat ada teknik gunting. Teknik gunting ini bahan kolasenya digunting menggunakan gunting sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang kelima ada jahit. Nah, teknik jahit ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, bahan kolasenya itu dijahit terlebih dahulu, misalkan menggunakan kain. Kain itu kalian jahit dulu, jahit tangan. Misalkan kalian ingin membuat kerutan, jadi kain tersebut dijahit terus dikerut, baru ditempelkan ke atas medianya, kertas gitu. Atau yang kedua itu tekniknya
kain tadi itu langsung kalian tempelkan ke atas kertas menggunakan jarum. Jadi dijahit gitu. Jadi dari benang jahitnya itu bisa menimbulkan efek juga motif. Jadi sesuai keinginan kalian. Kemudian yang keenam ada teknik ikat. Teknik ikat ini biasanya menggunakan bahan kolase seperti benang atau tali ya yang diikat. Jadi kumpulan benang-benang itu dikumpulkan, kemudian diikat, baru ditempelkan ke atas kertas. Yang ketujuh, kombinasi tekstur. Kombinasi tekstur ini kalian menggunakan berbagai macam bahan kolase. Jadi mulai dari dalam satu desain itu kalian menggunakan misalnya bunga, kemudian daun, kertas, benang gitu. Jadi berbagai macam bahan itu kalian kumpulkan menjadi sebuah kolase. Nah, kemudian ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat desain busana pesta. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat busana pesta wanita. Yang pertama itu bahan untuk membuat desain sketsanya terlebih dahulu ya. Jadi dalam membuat desain busana pesta wanita dengan teknik kolase itu kalian membuat desain sketsanya terlebih dahulu. Jadi menggunakan pensil, penghapus, penggaris. Kemudian kalau kalian ingin diwarnai menggunakan pensil warna atau cat air, itu sebebas kalian ya, sekreatif kalian mau menggunakan apa. Kemudian yang paling penting itu lem kertas untuk menempelkan bahan kolasenya. Kemudian sama bahan untuk kolase. Nah, langkah kalian itu tadi seperti yang Ibu sebutkan, kalian membuat desain kolasenya dulu, desain sketsanya dulu, sesuai tema yang kalian inginkan, kemudian beri warna pada desain tersebut, pada desain yang tidak ingin kalian tempelkan kolase. Jadi bagian yang tidak diwarnai itu adalah bagian yang kalian tempel kolase. Tuh. Kemudian setelah diwarnai, kalian tinggal menempelkan bahan-bahan kolasenya sesuai tema yang kalian tentukan. Nah, ini ada contoh video pembuatan desain busana pesta wanita dengan teknik kolase. Nanti Ibu bagikan ya PowerPoint-nya ke grup WA. Jadi kalian bisa akses link drive-nya. Jadi di situ ada contoh pembuatan video untuk desain busana pesta wanita teknik kolase. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung atau ingin menanyakan sesuatu terkait materi hari ini, silahkan. Oke, tidak ada ya. Ibu harap semuanya sudah mengerti. Jadi next selanjutnya itu kalian membuat project membuat desain busana pesta wanita. Kalian buat kelompok, bagi kelompok ya. Kemudian satu kelompok itu isinya 5 orang, 4 sampai 5 orang. Jadi kalian berdiskusi tentang tema yang ingin kalian terapkan di desain busana pesta wanita kalian. Jadi kalian bikin satu tema dalam satu kelompok, namun pembuatan desain busana pesta wanita dengan teknik kolasenya itu masing-masing individu, cuman dengan tema yang sama dan desain busana yang berbeda. Gitu. Jadi kalian berdiskusi menentukan satu tema setiap kelompok, kemudian kalian kerjakan proyeknya individu dengan desain yang berbeda antara satu sama lain, namun dengan tema yang sama, ya. Nah, jadi nanti di akhir pembelajaran semuanya harus sudah selesai. Ibu akan memanggil perwakilan satu
dari tiap satu kelompok untuk mempresentasikan desain yang udah dibuat ya. Oke. Udah ini kan ya, udah bawa alat dan bahannya kan ya, kan minggu kemarin ibu kasih tahu. Oke, silahkan kalian melanjutkan kegiatan. Semoga semoga semuanya lancar ya. Tetap sehat, jaga kesehatan karena ini lagi musimnya pancaroba. Jadi kalian jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.